Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Satriono di sini akan menjelaskan pemikiran Islam modern dari 3 tokoh. Yang pertama ada Ismail Roji Al-Faruqi, yang kedua ada Harun Nasution, yang ketiga ada Hasan Hanafi. Yang pertama langsung saja yaitu Ismail Roji Al-Faruqi. Ismail Roji Al-Faruqi adalah salah satu tokoh pemikir Islam modern yang lahir di Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Beliau memiliki 2 gagasan pemikiran Islam. Yang pertama adalah konsep tauhid, yang kedua adalah islamisasi pengetahuan. Yang pertama adalah konsep tauhid. Menurut Al-Faruqi, tauhid adalah pangkal atau pokok daripada ajaran Islam. Sehingga ajaran Islam dalam tauhid itu tidak hanya diucapkan di dalam lisan, tetapi juga harus diamalkan di dalam perbuatan. Nah, untuk mengaplikasikan tauhid tersebut dalam perbuatan, Al-Faruqi mempunyai pendapat bahwa untuk mengajarkan tauhid harus dimulai daripada lingkungan keluarga. Yaitu bahwa dalam lingkungan keluarga menurutnya terdapat lingkungan yang mengajarkan mengenai cinta dan kasih sayang, rasa saling peduli, rasa saling tolong-menolong, sehingga daripada ajaran-ajaran tersebut dalam lingkungan keluarga dapat masuknya nilai-nilai tauhid ke dalam diri seseorang, sehingga seseorang itu akan berguna bagi masyarakat dan bangsanya melalui pengajaran ilmu-ilmu tauhid yang berasal dari lingkungan keluarga. Dalam tauhid sendiri menurut Al-Faruqi terdapat 2 konsep yang saling berdekatan. Yang pertama adalah konsep metodologis dan kedua adalah konsep kontentual. Menurut Al-Faruqi, dalam konsep metodologis tauhid terdiri atas 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip unitas atau kesatuan. Bahwasannya prinsip inilah dalam tauhid yang menyatukan umat Islam dari seluruh lapisan sehingga dapat membentuk peradaban Islam itu sendiri. Yang kedua ada prinsip rasionalisme. Bahwasannya menurut Al-Faruqi dalam tauhid juga mengatur yang namanya hukum rezeki. Kedua menyangkut persoalan terakhir, dan ketiga adalah keterbukaan terhadap jawaban yang bertolak belakang. Lalu prinsip ketiga yaitu prinsip toleransi. Menurut Al-Faruqi, tauhid juga mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, baik kepada kita yang sama ajarannya walaupun tata cara beribadahnya berbeda, atau memang yang benar berbeda dari segi keyakinan dan segi tata cara ibadahnya. Lalu ada namanya konsep kontentual. Bahwasannya tauhid ini mengajarkan yang pertama yaitu prinsip metafisika, bahwasannya seluruh alam semesta ini tercipta hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba wajib tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada prinsip etika, bahwasannya Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam bentuk sebaik-baiknya maksudnya adalah manusia ditanamkan rasa untuk saling peduli terhadap sesama, untuk saling menghormati kepada sesama manusia ataupun makhluk lainnya. Maka dari itu manusia juga wajib untuk menghormati kepada makhluk lainnya ataupun kepada sesamanya. Lalu yang ketiga adalah prinsip aksiologi. Bahwasannya dalam prinsip ini Allah menciptakan manusia untuk selalu beribadah dan bekerja keras. Oleh karena itu manusia pun jika ingin hidupnya bermanfaat wajib juga untuk bekerja keras dan beribadah. Lalu untuk tokoh kedua yaitu Harun Nasution. Tokoh ini adalah tokoh yang memiliki pemikiran Islam modern dan berasal dari Indonesia. Tepatnya beliau lahir tahun 1919 tanggal 23 September di daerah Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan wafat pada tanggal 18 September 1998. Beliau adalah salah satu tokoh pemikiran Islam modern dari Indonesia. Akan tetapi sayangnya banyak dari pemikiran Islam beliau yang justru mengarah ke paham teologi Islam klasik yaitu Mu'tazilah. Ada 4 pemikiran utama beliau mengenai Islam modern. Yang pertama adalah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Bahwasannya Harun memandang 2 hal tersebut tidaklah bersifat mutlak atau benar-benar ketetapan Allah. Karena menurutnya keadilan Tuhan itu dibatasi. Maka perbuatan Tuhan harus ditunjukkan oleh
untuk kepentingan manusia. Akan tetapi Tuhan tidaklah benar-benar mutlak. Jadi menurutnya adalah kekuasaan Tuhan itu nggak mutlak. Jadi masih bisa dirubah-rubah gitu. Sehingga menurutnya Tuhan benar-benar tidaklah bersifat mutlak gitu. Yang kedua adalah keadilan Tuhan. Dalam memandang keadilan Tuhan ada 2 poin utama menurut Harun Nasution. Yang pertama adalah keadilan Tuhan sebagai adanya kewajiban yang harus dihormati Tuhan. Artinya walaupun keadilan Tuhan dibatasi menurut dia, tetapi Tuhan wajib menghormati keadilan itu sendiri yang diberikannya kepada manusia. Poin kedua adalah Tuhan wajib berbuat baik kepada manusia. Namun Tuhan sayangnya di sini adalah tidak boleh membebani manusia di luar kemampuannya. Lalu yang ketiga adalah perbuatan Tuhan. Ada 4 poin utama mengenai perbuatan Tuhan menurut Harun Nasution. Yang pertama adalah Tuhan berkewajiban berbuat baik dan berbuat baik dan terbaik kepada manusia. Jadi intinya adalah Tuhan itu wajib berbuat baik kepada manusia. Akan tetapi ketika manusia itu berbuat dosa, itu bukanlah kehendak atau kewajiban daripada Tuhan, begitu. Lalu yang poin kedua adalah Tuhan tidak boleh memberikan beban di luar batas kemampuan manusia atau takrif mala yutlak. Artinya Tuhan harus memberikan beban sesuai dengan porsinya manusia gitu. Jadi kalau ada manusia yang memandang ini sudah di luar bebannya, berarti manusia tersebut boleh dinyatakan untuk menyalahkan Tuhan. Nah, ini adalah salah satu pandangan yang salah. Karena dalam akidah Asy'ariyah sendiri bahwasannya Tuhan memberikan bebannya itu sesuai dengan porsinya manusia masing-masing. Akan tetapi manusia sendiri itulah yang kadang menganggap bebannya tersebut di luar batas kemampuannya, sehingga manusia tersebut gampang untuk menyalahkan Tuhan. Poin yang ketiga adalah Tuhan berkewajiban mengirimkan Rasul kepada umat manusia. Jadi menurutnya di setiap zaman wajib adanya Rasul yang diutus. Bahkan di zaman modern ini menurutnya ya wajib adanya Rasul untuk memberikan pencerahan kepada umatnya. Yang ketiga adalah Tuhan terikat dengan janji dan ancaman. Lalu pemikiran yang terakhir adalah mengenai takdir dan sunnatullah. Harun menegaskan bahwa berpikir rasional diperlukan untuk memahami Tuhan dan dunianya. Jadi berpikir rasional itu penting menurut Harun Nasution untuk memahami Tuhan beserta dunianya. Jadi Tuhan itu maunya apa, atau Tuhan itu menciptakan dunia itu untuk kepentingannya siapa gitu. Bahwasanya penting memahami takdir dan sunnatullah agar tidak menjerumuskan manusia pada pemikiran yang sangat sempit gitu. Harun menjelaskan ciri-ciri teologi sunnatullah yang lebih menempatkan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis sendiri. Sekalipun kebebasan akal, itu terikat terhadap Al-Quran dan hadis. Akan tetapi Harun Nasution di sini menempatkan posisi akal jauh lebih tinggi dibandingkan Al-Quran dan hadis. Lalu yang terakhir adalah tokoh pemikiran Islam modern dari Mesir, yaitu adalah Hasan Hanafi. Hasan Hanafi adalah salah satu tokoh pemikiran Islam modern yang memperkenalkan teologi hermeneutika di dalam Al-Quran. Beliau lahir pada 13 Februari 1935. Dalam hermeneutika, menurut Hasan Hanafi, bahwasannya hermeneutika bukan hanya sekedar interpretasi teks, tetapi juga merupakan ilmu yang mampu menjelaskan wahyu Tuhan dari huruf menjadi realitas, dari tujuan menjadi kenyataan daripada pemikiran Tuhan itu sendiri. Karakteristik hermeneutika Hanafi dapat dilihat dari slogannya, yaitu biarkan realitas berbicara atas namanya sendiri. Oleh sebab itu, Hanafi menekankan terhadap bahwa berpikir realitas itu juga utama dalam memahami konteks atau wahyu Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua pemikirannya adalah mengenai ijtihad. Hanafi beranggapan bahwa ijtihad saat ini diperlukan
untuk kalangan sarjana muslim dalam menghadapi tantangan di zaman kontemporer. Oleh karena itu juga diperlukan untuk memahami teks-teks wahyu Al-Quran dan hadis, serta umat Islam juga harus didorong untuk memahami keadilan sosial serta keberadaban antar sesama manusia. Dan terakhir, umat Islam menurut Hanafi juga harus didorong untuk memahami apa itu egaliter serta ketidakadilan dalam pemutusan hukum. Maka dari itu, ijtihad juga diperlukan dalam hal ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.